Pada umumnya, orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apapun akan dilakukan orang tua supaya anaknya sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, ibu yang satu ini agak berbeda. Kondisi putrinya yang sehat walafiat malahan sengaja ia ubah agar terlihat sakit parah. Apakah tujuan yang sebenarnya dari ibu yang bernama Didi ini? Simak video ini hingga selesai. Pada 27 Juli 1991, Claudine Blanchard atau yang biasa dipanggil Didi melahirkan seorang putri yang dinamai Gypsy Rose. Meski Didi dan suaminya, Rod, sudah berpisah beberapa bulan sebelum kelahiran Gypsy, Rod masih menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengunjungi sang putri dan terlibat dalam tumbuh kembangnya. Ia juga tidak lupa mengirimkan uang kepada Didi untuk biaya hidup putri kecilnya itu. Ketika Gypsy berusia 3 bulan, Didi membawanya ke rumah sakit karena ia meyakini putrinya mengidap sleep apnea, yaitu sebuah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan terhenti selama beberapa kali saat dalam kondisi tertidur. Namun setelah dirawat inap dan dipantau oleh dokter, Gypsy tidak menunjukkan gejala-gejala yang disebutkan. Mulai dari situ, entah kenapa Didi terus meyakini kalau putrinya itu tidak sehat dan memiliki banyak gangguan kesehatan. Suatu hari ketika Gypsy berusia 8 tahun, ia terjatuh dari sepeda motor kakeknya. Meski hanya mendapat luka kecil di lututnya, Didi kekeh membawa Gypsy ke rumah sakit untuk dirawat. Dan meski sudah ditangani dengan baik, Didi merasa Gypsy belum sepenuhnya sembuh. Ia meyakini kalau putrinya itu harus menjalani beberapa prosedur operasi supaya bisa kembali jalan dengan baik. Sejak saat itulah, Gypsy diperintahkan ibunya untuk terus duduk di kursi roda agar lututnya tidak semakin parah. Setelah kelas 2 SD, Didi mengeluarkan Gypsy dari sekolah karena menganggap kondisi kesehatan putrinya itu tidak memungkinkan untuk bersekolah seperti anak normal pada umumnya dan memilih pendidikan homeschooling bagi Gypsy. Ada sebuah momen ketika keluarga Didi menjadi penasaran dan mempertanyakan kondisi kesehatan Gypsy. Namun, Didi malah sengaja menghindar dengan pindah ke kota lain. Di sana, Didi kembali membawa putrinya itu ke sebuah rumah sakit. Kali ini, ia mengatakan kalau Gypsy memiliki penglihatan dan pendengaran yang bermasalah, bahkan terkadang mengalami kejang-kejang. Meski rumah sakit tidak menemukan gejala-gejala dari penyakit yang disebutkan, entah bagaimana Didi berhasil meyakinkan pihak rumah sakit dan mendapatkan obat anti kejang juga anti nyeri untuk dikonsumsi putrinya. Pada tahun 2005, Didi dan Gypsy pindah ke kota lain karena musibah badai Katrina. Di kota baru itu, orang-orang bersimpatik kepada Didi atas perjuangannya dalam merawat putrinya yang sakit. Didi dan Gypsy mendapatkan begitu banyak perhatian dan kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Sebuah yayasan amal bahkan membangunkan mereka sebuah rumah bagus yang bisa mempermudah pergerakan Gypsy dengan kursi rodanya. Tak hanya itu, Didi dan Gypsy bahkan juga mendapatkan tiket gratis ke Disney World dan sebuah konser. Kisah Didi dan Gypsy menarik perhatian publik dan menjadi terkenal hingga pada satu titik menarik perhatian para dokter. Beberapa dokter spesialis menghubungi Didi untuk menawarkan bantuan yang mungkin bisa mereka berikan. Salah seorang dokter spesialis syaraf bernama Bernardo Flasterstein menawarkan perawatan gratis untuk Gypsy. Ia bahkan berkomitmen untuk memberikan perawatan secara cuma-cuma hingga Gypsy sembuh. Tawaran itu disambut dengan baik oleh Didi. Namun, hal ini kemudian menjadi bumerang baginya. Dr. Bernardo sangat terkejut ketika melihat hasil tes medis yang telah dilakukan pada Gypsy. Hasil tes itu tidak menemukan adanya berbagai macam penyakit sebagaimana yang disebutkan oleh Didi. Namun, Didi membantah pernyataan Dr. Bernardo. Ia mengatakan bahwa rekam medis tentang penyakit putrinya benar adanya, namun sudah tersapu bersih oleh bencana badai Katrina.
Dokter yang curiga tidak mempercayai perkataan Didi begitu saja. Ia lalu menghubungi pihak rumah sakit di mana Gypsy dulu pernah diperiksa dan melacak rekam medisnya. Dan benar saja, dokter di rumah sakit tersebut juga mengatakan kalau berdasarkan rekam medis, Gypsy Rose adalah anak yang sehat walafiat. Tidak ada sama sekali penyakit-penyakit seperti yang Didi sebutkan. Sejak berobat ke klinik Dr. Bernardo, Gypsy mulai curiga kepada ibunya. Fakta hasil pemeriksaan medis membuat Gypsy kepikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gypsy sangat ingin mengetahui kondisi kesehatan dirinya yang sebenarnya. Maka, ia pun nekat pergi mengunjungi tetangganya di malam hari untuk meminta diantar ke rumah sakit. Sayangnya, Didi menangkap basah Gypsy. Didi kemudian meyakinkan tetangganya itu kalau obat-obatan telah membuat Gypsy melantur dan tidak sadar akan apa yang ia lakukan. Hari demi hari, Gypsy semakin yakin kalau ibunya ini telah menipunya. Apalagi begitu banyak kebohongan yang telah dilontarkan sang ibu. Salah satunya adalah ketika pada tahun 2010, sang ibu mengatakan kepada orang-orang kalau Gypsy berusia 14 tahun, di mana kala itu usia Gypsy yang sebenarnya adalah 19 tahun. Pada tahun 2011, Gypsy berusaha melarikan diri dengan seorang pria yang ia temui dalam sebuah konvensi ilmiah. Namun Didi keburu menangkap basah Gypsy dan membohongi pria tersebut kalau Gypsy adalah anak perempuan di bawah umur. Meski saat itu usia Gypsy yang sebenarnya adalah 20 tahun. Didi mengamuk dan merantai Gypsy di tempat tidur. Ia juga mengancam akan menyakiti Gypsy jika ia berani melakukan hal-hal seperti itu lagi. Tapi bagaimanapun juga keinginan Gypsy untuk bebas lebih besar dari rasa takutnya. Di malam hari ketika ibunya sudah tertidur, ia berseluncur di internet dan berusaha mencari pertolongan. Pada tahun 2012, Gypsy berkenalan dengan seorang pria di sebuah chatting room. Pria itu bernama Nicholas Goujon, usianya 23 tahun. Mereka berdua merasa cocok dan saling suka. Nicholas bahkan beberapa kali mengunjungi Gypsy di rumahnya ketika Didi sedang pergi keluar. Ingin merasakan hidup normal dan bebas, Gypsy bertindak nekat. Pada bulan Juni 2015, ia meminta kekasihnya, Nicholas, masuk ke rumahnya untuk menghabisi sang ibu. Setelah itu, mereka berdua sempat wik-wik di kamar Gypsy sebelum akhirnya pergi melarikan diri. Beberapa hari kemudian, sebuah komentar mengerikan tentang kematian Didi muncul di halaman Facebook Didi. Tetangga yang melihat unggahan itu kaget dan segera mendatangi rumah Didi untuk memeriksa keadaannya. Namun, karena tidak ada respon sama sekali dari Didi, tetangganya segera menelpon 911. Polisi tiba dan menemukan tubuh Didi yang sudah tidak bernyawa. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Didi telah meninggal beberapa hari lalu. Orang-orang sempat menyangka kalau Gypsy diculik oleh pembunuh Didi. Namun kemudian, seorang tetangga melapor kepada polisi kalau Gypsy pernah curhat kepadanya mengenai kekasih yang ia temui secara online bernama Nicholas Goujon. Dengan melacak IP address Facebook yang digunakan untuk mengirimkan pesan kematian Didi, dengan mudah polisi menemukan keberadaan Nicholas dan segera menggerebeknya. Polisi menemukan Gypsy dalam keadaan baik-baik saja dan bahkan bisa berjalan dengan normal. Nicholas dan Gypsy pun ditahan atas tuduhan pembunuhan dan tindak kriminal bersenjata. Gypsy mengaku bersalah atas pembunuhan sang ibu dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan Nicholas dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan hukuman 25 tahun bersamaan dengan tindakan kriminal bersenjata. Ironisnya, Gypsy mengatakan kalau ia merasa lebih bahagia di dalam penjara ketimbang ketika hidup bersama dengan almarhumah ibunya. Ia mengatakan kalau sekarang setidaknya ia bisa merasakan kebebasan untuk hidup seperti wanita normal pada umumnya. Polisi menyebutkan bahwa almarhumah Didi kemungkinan mengidap sindrom Munchausen, sebuah gangguan di mana pengidap sindrom ini akan berbohong soal kesehatan demi mendapatkan simpati maupun keuntungan.
Tetangga dan keluarga pun begitu terkejut ketika mengetahui fakta bahwa Didi selama ini telah memalsukan kondisi kesehatan putrinya. Mereka merasa sangat kasihan kepada Gypsy dan tidak bisa membayangkan mimpi buruk yang telah gadis itu lalui selama ini. Keluarga Didi yang terdiri dari ayah kandung, ibu tiri, dan keponakan tidak menyesali kematiannya. Bagi mereka, Didi telah melakukan hal yang sangat mengerikan kepada Gypsy dan sudah menerima pembalasan yang pantas. Saking kesalnya, mereka bahkan membuang abu Didi begitu saja ke toilet. Kisah Didi dan Gypsy Rose ini sangat mencengangkan dunia. Bagaimana bisa seorang ibu yang seharusnya melindungi dan mengasihi anaknya malah melakukan hal yang sangat mengerikan dan tidak diduga? Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.